Asep Sudarman, yang kita kenal dengan Asep Anom, dai dari TV One. Wa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan tahun depan dapat haji gratis. Yang tidak menjawab salam tetap saya doakan tahun depan dapat umroh bayar olangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Al-Mukarramah Ibu Ketua Umum BKMT Pusat beserta rombongan. Yang saya hormati Ibu Ketua yang baru dilantik BKMT Provinsi Jawa Barat dan jajarannya. Hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, soimin, soimat, sobirin, sobirat, mairin, sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil. Tadi malam pas saya buka-buka WA, ujug-ujug tak ujug-ujug teh bahasa Sunda. Ujug-ujug ada WA dari Kang Imron, pengurus Pusdai Jawa Barat. Ustadz, di Pusdai besok ada pelantikan BKMT Provinsi Jawa Barat. Ustadz dimohon ngisi tausiah. Saya bilang siap. Ustadz mah bu kalau ada yang ngundang seneng. Alhamdulillah. Semakin banyak yang ngundang, semakin senang. Karena Ustadz Mabu semakin banyak yang ngundang, insya Allah bakal semakin banyak amal. Aduh, BKMT aduh keren-keren. Belum apa-apa udah amplop.
Ustadz mah semakin banyak yang undang semakin seneng. Kenapa? Karena semakin banyak yang undang, Ustadz bakal semakin lomba dulur. Sudah amplop, sudah duit. Nah, kalau sudah banyak dulur, baru kesana aja banyak doa. Kan tadi doa terus ya Bu ya. Saya juga ingin berdoa. Doa yang pertama untuk bangsa kita. Mudah-mudahan COVID-19 cepat minggat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Ibu mau bebas dari COVID-19 Bu? Sudah divaksin belum? Vaksin rohani sudah belum? Kalau vaksin jasmani silahkan, mangga kita ikuti anjuran pemerintah ya Bu ya. Vaksin 1, vaksin 2, sekarang vaksin booster ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa vaksin rohani bukan sebuah kebetulan. Obat dari COVID-19 ini Quran surat Muhammad ayat 19. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Obat COVID-19 adalah Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Yaitu la ilaha. Itu obatnya. Nah, kalau ibu mau tahu bagaimana caranya, teknik zikirnya yang bisa membabat COVID-19, silahkan buka YouTube. Channel YouTube saya Asep Anom TV. Zikir pembabat corona, zikir pembasmi corona, dibuka. Insya Allah. Yang kedua, doa saya sampaikan untuk pendiri dari BKMT ini, yaitu Yang Mulia Al-Mukarramah Ibunda kita semuanya, Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Semoga beliau dan guru-guru kita yang lain yang sudah wafat, mudah-mudahan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Juga doa untuk seluruh pengurus dari pusat sampai daerah, semoga dalam menjalankan tugasnya, amanahnya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari balai dunia, balai akhirat, dikabul apa yang dicita-citakan. Al-Fatihah. Bu, Ibu, majelis taklim itu lembaga pendidikan yang utama dan pertama di dunia. Yang pertama dan utama di dunia. Lembaga pendidikan Islam yang pertama dan utama di dunia. Kenapa disebut lembaga pendidikan yang pertama dan utama? Karena lembaga pendidikan yang membina umat yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasul zaman dulu, majelis taklim.
Saya tidak khawatir Islam bubar dengan bubarnya sekolah, dengan bubarnya madrasah. Tapi saya khawatir Islam ini akan bubar kalau majelis taklimnya bubar. Makanya sekarang ada pelantikan pengurus BKMT, saya merasa bahagia. Alhamdulillah. Memang tidak bisa dipungkiri, Bu, di zaman sekarang yang lebih dominan hadir di majelis taklim itu adalah ibu-ibu. Kalau di zaman Rasul dulu yang banyak hadir di majelis Rasul laki-laki. Mungkin sekarang dunia memang faktanya begitu. Di mana-mana yang banyak hadir di majelis taklim itu adalah wanita. Ini mungkin karena sebetulnya Allah menciptakan dunia ini untuk wanita. Karena kebanyakannya berjenis kelamin perempuan. So, planet-planet itu kebanyakannya perempuan. Bulan tuh ibu kan, bintang, bibi, bumi, ibu, matahari, emak, perempuan. Makanan juga banyak yang berjenis perempuan makanan. Bakso, mbak, tuh kan, cireng, enci, perempuan. Kadang-kadang, Bu, penyakit juga kebanyakannya perempuan yang kelaminnya. Burik, puntenlah. Jadi majelis taklim ini lembaga pendidikan yang pertama di dunia, juga yang utama. Kenapa yang utama? Sebab kalau majelis taklim bubar, khawatir kita umat Islam ini akan bodoh. Karena di majelis taklim lah umat dibina, dibimbing, digembleng menjadi manusia-manusia yang cerdas. Betul tidak? Menjadi manusia-manusia yang berilmu. Ini penting. Karena ibadah kalau nggak pakai ilmu, rusak. Sholat aja, Bu, kalau nggak pakai ilmu rusak. Betul tidak, Bu? Jangankan sholat sendirian, berjamaah saja kalau nggak pakai ilmu rusak. Saya mau cerita, ada 4 orang yang mau berjamaah, Bu. Kasih nama ya, A, B, C, D. Siapa namanya, Bu? Coba bareng-bareng, Bu. A, B, mau ngapain tuh A, B, C, D? Mau sholat berjamaah. Mereka masuk masjid. Setelah berada di dalam masjid, saling dorong, Bu. Saling dorong, kata yang satu, kamu jadi imam. Enggak, kamu. Saling dorong, gak ada yang berani maju. Tapi lama-kelamaan ada juga yang berani. Majulah ke depan yang paling jangkung. Dikiranya syarat imam itu harus paling jangkung. Si A nyuruh qomat sama si B, qomat B, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bener salah? Itu qomat apa bukan? Itu apa namanya? Tuh, ibu-ibu mah pinter, udah tahu ilmunya. Si B mah nggak ngerti, dan dia cuma tahu itu karena ke masjidnya juga setahun cuma 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Akhirnya sholat dimulai, Bu.
itu posisi makmum, Bu. Kalau berjamaah, kalau makmumnya bertiga gimana posisinya kalau menurut ilmu? Imam, makmum, kan begitu ya? Ini mah enggak, imam, makmum ke satu, makmum kedua, makmum ketiga. Persis kayak hansip mubaris. Akhirnya sholat dimulai. Allahu Akbar, kata imam, kata makmum semua Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu menurut ilmu. Jawabannya amin. Sebab Rasul mengatakan idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Ini enggak. Si B kalah kieu, Bu. Hade Kang. Waduh. Kira-kira itu sholat bagaimana, Bu? Kacau apa bener? Kacau. Akhirnya yang belakang nyolek sama depannya, Bang, kalau sholat jangan ngomong, batal. Yang dicolek nyolek lagi ke depannya, Bang, kalau sholat lagi ngomong jangan ngomong, batal. Itu sholat jadi kacau nggak? Kacau. Gara-gara nggak tahu ilmunya. Akhirnya sholat berlanjut. Rakaat kedua, selesai baca Fatihah, itu imam bingung karena hafal surat cuma yang tadi, yang pertama, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu, yang pertama tadi. Rakaat yang kedua imam bingung mau baca kayak yang tadi, khawatir makmumnya bubar. Akhirnya ganti suratnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna, lupa, Bu. Inna, tambah lupa. Inna, sudah 10 kali inna terus kan makmum kesal juga, kata makmum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya imam makmum mati semua. Disinilah hadirnya majelis taklim, pentingnya majelis taklim. Jangan sampai umat beribadah tidak dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Siapapun yang ibadah tanpa dilandasi ilmu, ibadahnya ditolak oleh Allah. Makanya majelis taklim kehadirannya sangat penting di muka bumi. Orang tahu baca Quran yang benar di mana, Bu? Di majelis taklim. Orang tahu cara wudu yang benar di mana? Cara sholat yang benar di mana? Cara saum yang benar di mana? Cara ibadah yang benar di mana? Di majelis. Subhanallah. Makanya tugas menjadi pengemban amanah, pengurus di majelis taklim ini tugas mulia tapi berat. Tugas apa, Bu? Tugas mulia tapi berat. Dapat gaji gak ibu-ibu? Enggak, itu beratnya. Tapi mulia. Di dunia enggak dapat gaji, insya Allah di akhirat Allah kasih BHS. Amin. Berhadiah surga. Jadi BHS. Insya Allah dapat BHS semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu berat.
sebagai pengurus di majelis taklim ini berat tapi mulia, maka ada 3 modal yang harus kita miliki. Supaya apa? Supaya sukses dunia, sukses. Apa modalnya? Modalnya K3. Apa Bu? K3. K yang pertama kecerdasan. Kecerdasan. Pengurus majelis taklim ini harus cerdas. Cerdas apanya? Surat Al-Asr tadi saya baca. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Minimal ada 3 kecerdasan yang harus kita miliki. Pertama, kecerdasan spiritual. Amanu wa amilus solihati. Akidahnya, keimanannya harus kuat. Ibadahnya harus jadi contoh. Betul tidak? Kok pengurus majelis taklim nggak sholat? Tuh, jadi jelek nggak? Makanya harus cerdas. Kecerdasannya 3. Yang pertama kecerdasan spiritual. Yang kedua kecerdasan emosional, yaitu kesabaran, akhlak. Betul tidak? Belum tentu kita menyampaikan kebenaran diterima dengan baik oleh mereka. Kadang-kadang dilawan, dilecehkan, dihinakan. Betul tidak? Makanya di sini dibutuhkan kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, dibutuhkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual. Bil haqqi wa tawassaw bil haqqi. Menasehati orang, mendakwahi orang, menceramahi orang itu harus bil haqqi. Bil haqqi itu artinya apa? Bil haqqi itu dengan argumen yang benar. Di mana cenah eta teh ibu dalilnya? Nggak tahu. Bu, wudu teh harus begini. Dasar hukumnya dari mana? Jadi kecerdasan intelektual. Itu yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kebersamaan. Tidak akan sukses BKMT ini kalau kita kerja sendirian. Ibu ketua akan capek sendiri kalau kerja sendiri. Betul tidak? Bikin surat sendiri, anterin surat, ngadain acara, modal, hadir, ceramah, dengerin ceramah, capek. Betul tidak? Harus ada kebersamaan. Kenapa? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat? Iya enggak? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih gede pahalanya daripada sholat sendirian. Ini maknanya apa? Nilai filosofisnya adalah sholat berjamaah lebih baik daripada sendirian. Artinya kebersamaan lebih bagus daripada kerja sendiri-sendiri. Sinergitas. Coba dalam berjamaah ada imam, ada indah, ada kebersamaan. Begitu kata imam, imam takbir makmum, imam ruku makmum, imam sujud makmum, imam kentut makmum. Oh enggak. Kalau imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, itu indahnya kebersamaan. Biasanya lagam makmum itu gimana imam? Betul tidak? Kalau lagamnya kayak tadi, aminnya kayak tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau lagamnya kayak gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh. Itu sholat apa tuh kayaknya? Tarawih. Kalau imamnya kayak gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, makmumnya indah. Sholat berjamaah itu ada kebersamaan. Kata imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
kata makmum? Disuruh nggak makmum sama imam? Ini sinergitas. Sudah ngerti sendiri. Itu yang harus dibangun dalam hidup ini, termasuk dalam mengelola majelis taklim ini. Sinergitas, kebersamaan. Betul tidak? Coba kalau makmum gak mau jawab amin, sholatnya jadi kata imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata makmum diam. Makmumnya nggak jawab amin, kira-kira itu sholat berjamaah kacau nggak? Imam kesel nggak? Kesel, kata imam, awas gua balas. Kan dendam imamnya, kapan dibalasnya? Sujud terakhir, imam sujud, makmum sujud. Kata makmum, buset, ini sujud kok lama banget ya, padahal imam sudah di luar. Kata imam, emang enak dicuekin. Kira-kira bagus gak berjamaah begitu? Dengan adanya sholat berjamaah, Allah ngasih pelajaran sama kita bahwa hidup ini gak bisa sendiri. Betul tidak? Kita butuh orang lain. Walaupun kita berbeda-beda, kemampuannya berbeda, skillnya berbeda, nilai akademiknya berbeda, wawasannya berbeda, kemampuannya berbeda, tapi kalau disatukan itu akan menjadi sebuah kekuatan. Betul tidak? Ini apa, Bu? Ibu dulu kenal petinju hebat namanya Mick Tyson. Sekali tonjok langsung KO. Kenapa? Karena jari-jarinya dikepalkan, jadi sebuah kekuatan. Coba kalau Tyson tinjunya begini, kira-kira jadi kekuatan nggak? Kalau begini, KO. Kalau begini, beletok. Beletok. Makan juga kalau disatukan, abelok. Tuh kan, abelok. Kalau di Bekasi apa abelok? Jadi yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, Nah itu, capek kalau nggak ikhlas. Jangankan ngurus majelis taklim, ngurus keluarga saja kalau nggak ikhlas, capek. Betul tidak? Melayani suami saja kalau tidak ikhlas, capek. Tapi kalau ikhlas, nikmat, indah. Betul tidak? Ini modal. Pertama, kecerdasan. Yang kedua, kebersamaan. Ketiga, keikhlasan. Ketiga-tiganya kita miliki, insya Allah sukses kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan dapat apa yang kita cita-citakan. Di akhirat kita akan dapat BHS, berhadiah. Tapi kalau nggak ikhlas, di dunia capek iya, di akhirat nggak dapat apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Ibu Ketua, terima kasih, mohon doa. Saya sedang belajar ceramah. Alhamdulillah, sejak tahun 90 saya belajar ceramah. Sampai sekarang masih belajar. Sampai kapanpun tetap sedang masih belajar. Berhenti belajar itu kalau sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.